Bisa untung 100.000 sampai 300.000 sehari. 10 trik ampuh jual beli Bitcoin dan altcoin di HP saja, khusus pemula yang baru mau pertama kali belajar trading di kripto. Ini tanpa analisis teknikal, nggak perlu pakai MA, move average, nggak perlu pakai RSI, nggak perlu pakai strategi seperti ini yang kalian pasti pemula sangat bingung ya, dan mungkin belum paham apa itu MA, apa itu move average, dan apa itu MACD. Ya kalian pasti ya belum ngerti ya guys ya yang seperti itu. Ini bener-bener saya di sini memposisikan sebagai orang yang bodoh yang baru pertama kali terjun ke dunia trading, biar kita satu frekuensi ya guys ya. Wah, kita ini nggak bisa apa-apa nih, nggak bisa baca grafik. Tanpa grafik, oke, langsung aja ya guys ya. Tonton video ini sampai selesai. Loh bang, emangnya bisa ya kayak gitu? Bukannya harus membaca analisis teknikal selain fundamental? Kita harus membaca grafik, pergerakan grafik dan sebagainya. Guys, kalau saya nggak berhasil, saya nggak akan ngasih tutorial. Sebelum ngasih tutorial ini, saya udah mencoba untuk diri saya pribadi, dan ternyata caranya berhasil dan cukup ampuh menurut saya. Buktinya bisa kalian lihat di layar ini ya guys ya. Saya misalnya invest sebanyak 400.000, untung 74.000 dalam waktu sekitar di sini waktunya cukup lama kebetulan ya guys ya. 4 jam baru bisa saya ambil profit. Karena kebetulan pas itu saya sambil ngedit, mungkin saya nggak lihat porto, ketinggalan harga, bisa jadi. Kemudian saya invest 600.000 mendapatkan 90.000. Setiap hari saya coba tanpa ngelihat grafik, saya bagikan itu nggak asal-asalan. Pernah gagal nggak? Ya pernah. Makanya saya bikin video ini yang berhasil-berhasil aja. Pokoknya tonton sampai habis. Kalau di skip-skip, kalau caranya nggak berhasil, jangan salahkan saya. Oke? Yang pertama yaitu pakai strategi scalping atau day trading. Yups, jangan pakai DCA, dollar cost average. Kalau kalian mau pendapatan harian 100 sampai 300 bahkan 1 juta, kalian harus menggunakan day trading, trading harian. Artinya apa? Memasukkan modal ke altcoin, kripto, kemudian ketika harga naik kalian ambil. Kita ini mengambil selisih harga, jadi keuntungan dari selisih harga. Misalnya langsung aja di sini saya membuka aplikasi peluang. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya aplikasi peluang, ini ada aplikasi yang kita bisa jual beli kripto, saham as dan juga emas, investasi apa aja. Di sini silahkan download aja pada link yang ada di deskripsi, nanti akan diarahkan ke App Store dan Play Store. Gunakan kode saya kalau mau dapat bonus, kalau nggak mau dapat bonus nggak pakai kode nggak apa-apa ya, terserah. Saya nggak berharap kalian pakai kode saya juga. Nah di sini misalnya saya menggunakan crypto coin ton. Di sini ya guys ya, kalau misalnya kita invest di harga sini, ini harganya 98.700 berapa 53 maaf. Kemudian kita dapat harga naik segini. Misalnya kita mencari harga di sini di bawah. Di sini 95.210 dan kita targetnya akan take profit TP di harga paling atas sebelah sini 98.477. Maka kita sudah mendapatkan selisih. Apakah kita dapat untung? Jelas. Tadi kan per koin kalau kita beli di harga rendah itu 95.000. Anggaplah kita beli 95.000 dapat 5 koin ya guys. Kalau misalnya tadi harganya naik jadi 98, jadi berapa? Oke, jadi tinggal 5 dikali 98. Dapatnya itu 490. Sekarang kalau 5 dikali harga modal 95.000, nah dapatnya 475. Tinggal dikurangin aja. Tuh, kita mendapatkan selisih harga 15. Untung nggak guys? Untung. Mungkin nanti dipotong biaya admin 1.500 jadi 14.000. Untung nggak? Untung. Tapi kalau misalnya kita investnya di beberapa koin, maka tinggal jumlahkan aja. 15 misalnya kita investnya di 7 atau 5 koin dengan cara yang sama, ada yang dapat 70, ada yang dapat 50, misalnya 30. Ini kita benar-benar bisa mendapatkan 100.000 sampai 300.000 sehari. Itu hitungan day trading. Kayak punya saya ini guys, ada yang naiknya sampai 20% ketika saya invest ke Pinat. Ini sampai 74.000 dengan modal 400.000 aja guys. Dan ini kenaikannya 15% saya investasi ke kripto ada.
juga dari modal 600.000 ya. Ini 600.000 dapatnya 90.000. Cara kedua adalah pilih Bitcoin atau altcoin yang bagus atau yang lagi bagus grafiknya. Hindari kayak sideways. Misalnya apa sih Bang, gini. Ini ton. Kita lihat Bitcoin misalnya di sini saya pakai Penat. Ini Penat dulu pas saya beli grafiknya masih bagus. Saya beli dulu di posisi di sini grafiknya sebelum ini. Sekarang kalau saya mau investasi ke Pinat lagi, ini udah nggak bagus. Kenapa Bang? Nggak bagus? Karena posisinya udah sideways, datar. Nah, saya pakai bahasa bayi aja ya. Posisinya di sini itu udah mendatar. Grafiknya untuk mengambil selisih harga ini kurang. Kalian misalnya invest di sini nih, kelihatan nggak sih garis-garisnya, kelihatan ya? Invest di sini. Di sini harganya 18.100. Lalu naik di sini. Di sini 18.175. Hanya selisihnya 75 rupiah. Ya tentu kurang. Kalau posisinya lagi datar kayak gini, kalian untuk mengambil harian susah. Tapi kalau misalnya kalian mau investasi untuk metode swing trading atau metode untuk seminggu, untuk 3 hari ke depan, 4 hari ke depan siapa tahu naik, cocok ya, silakan tanam modal aja di sini. Tanam modal nih, kalian beli nih. Beli 50 koin atau beli 500.000, udah diemin aja, bukan day trading. Syukur-syukur ternyata habis kalian modal tiba-tiba naik. Ini ada kemungkinan besar naik tinggi banget. Wah, itu kalian dapat jackpot ya, dapat jackpot. Pokoknya kalau memang dapat kayak gitu jackpot ya banget ya. Ini ya contohnya yang sideways ini yang nggak bagus. Terus yang bagus yang apa Bang? Yang bagus yang misalnya gini nih. Kalian misalnya buka ton atau kalian buka untuk koin PYTH nih buat pemula nih, PYTH. Ini yang bagus guys. Lihat grafiknya sangat fluktuatif. Kita ini memanfaatkan harga dari fluktuatif aja. Nah, lihat nah. Sangat untung sekali kalau kita misalnya ngambil di bawah ini, kemudian kita beli di bawah ini, kita jual di atas. Tuh harganya selisihnya jauh guys, dari 7.000 di sini ke 7.400. Selisihnya 400 itu banyak. Misalnya kalian bisa untung sampai 70 atau 50.000. Makanya nih ya, kalian kalau yang baru tahu channel saya, subscribe aja. Channel saya ini baru guys. Meskipun saya banyak channel, tapi ini saya nanti akan aktif di sini ya guys ya. Saya harap dengan teman-teman subscribe nanti itu bisa dapat updatean terbaru, tips-tips terbaru dari saya yang tentu saja semoga bermanfaat buat kalian. Cara yang ketiga, apa itu? Siapkan uang untuk umpan. Ini inti dari inti. 10.000 aja. Uang untuk umpan itu apa lagi Bang? Nih, jadi ada 2 uang. Pertama uang umpan itu 10.000 aja. Kemudian uang all in yang kalian udah dibagi, misalnya 5 juta, 500.000 udah dibagi-bagi nih. 500.000 untuk PYTH, kemudian 500.000 untuk ton. Udah dibagi-bagi nih, 500.000 masing-masing koin. Tapi kalian juga harus nyiapin 10.000 buat umpan. Maksudnya apa Bang? Gini nih, saya maksudkan ya. Oke, saya screenshot aja, saya jelasin pakai garis aja ya guys ya. Tapi kalian nanti bisa pakai firasat dengan tangan, garis-garis tangan aja. Ini saya jelaskan di layar pakai garis supaya enak. Baiklah, sebagai contoh saya di sini mengambil screenshotan dari PYTH, Paid Network. Ini di sini masih dijual di harga 7.129. Ini screenshot ya, jadi nggak gerak grafiknya. Nah, saya akan kasih contoh gambarannya. Kalian anggap aja bisa coret-coret pakai tangan kalian sendiri ya. Pertama, kalian misalnya lagi naik-naiknya. Maaf guys, saya ambil contohnya di sini aja guys ya. Harusnya kan di sini, tapi kan mepet ya, susah ya. Pokoknya anggap aja yang ini adalah ujung di posisi ini. Jadi saya ngambil contohnya ini aja biar gampang. Anggaplah kalian udah membeli koinnya di sini, di posisi ini. Kemudian kalian mengambil, anggaplah nggak sampai ujung banget ya, karena kan susah menentukan ujung, karena kan ini kan lihat grafik line aja, nggak lihat candlestick. Anggaplah di sini kalian ngambil koinnya. Nah, habis itu kalian kaget, oh kok masih naik ya? Kapan turunnya ini? Ternyata mulai turunnya di sini nih. Ternyata di sini guys. Nah, ternyata mulai turunnya di situ. Habis itu kalian pingin ambil ancang-ancang kan, nanti buat modal lagi kan, ambil ancang-ancang buat modal lagi. Gimana nih nentuinnya ya kan? Kalian pertama ambil garis langit-langit. Kalau misalnya dalam istilah
tradingnya ini resistance. Wah, gak usah bahas istilah, pokoknya saya pakai bahasa bayi. Ambil langit-langit. Jadi top price-nya untuk di hari ini di sini. Nah, kalian ambil tuh guys, langit-langitnya. Habis itu untuk di lantainya, untuk lantai itu support ya, bisa kalian terjemahkan sebagai support. Untuk level lantainya itu di sini ya guys ya. Level lantai itu apa? Level di mana harga itu terendah di hari itu aja, di filter di hari itu aja. Maka harga itu terendah, disitulah lantainya. Kebetulan terendahnya di posisi ini. Nah ini terendah, ini kan dianggap belum ada. Kan tadi aku udah jelasin ya di awal ya. Ini itu dianggap belum ada. Jadi jangan tanya, lah itu bang masih ada yang terendah. Berarti kalau misalnya kalian misalnya ragu nih, ini nanti mau turunnya sampai sejauh mana ya? Apakah turunnya nanti di sini atau di sini? Nah, itulah fungsi pakai modal 10.000 dulu, guys. Kalian silakan investasi aja, misalnya di sini ya. Misalnya turunnya udah sampai sini. Kalian silakan investasikan aja 10.000 di sini. Ternyata dengan kalian investasi 10.000 itu masih minus. Wah, ini masih minus nih, berarti masih turun ini. Wah, masih turun. Nah, kalau kalian yakin udah mencapai ukurannya gini guys. Kalian lihat turun mendekati level lantai enggak? Kalian misalnya cek nih, mendekati level kalau saya milih aman guys. Kalau saya nunggu turun mendekati level lantai enggak? Kalau enggak mendekati level lantai, saya enggak mau invest di sini misalnya kan. Jadi saya bener-bener mau invest kalau misalnya mendekati level lantai dan naiknya itu bener-bener mendekati level langit-langit. Ya udah, misalnya saya belum invest di sini, masih jalan lagi kan, ini sampai berapa jam ini, mungkin 1 jam kemudian. Nah, ini mendekati level lantai misalnya. Setelah mendekati level lantai, kalian invest aja di sini yang banyak, misalnya pakai dana 500.000 tadi ya guys ya. Setelah di sini kalian pakai dana 500.000 tadi, bayarinlah, boom. Nah, kalian cek dulu tapi guys, sambil ngecek naik enggak. Masalahnya kalau misalnya enggak naik, kalian juga bisa gariskan nih level resisten yang baru di sini. Misalnya kalian gariskan lagi ya. Ternyata patokan saya sinilah. Nanti ambil profitnya. Ya udah, kalian garis lagi, kemudian tunggu nih harganya naik. Nah, ternyata dia udah sampai batas garis langit-langitnya. Kalian ambillah di sini, maka kalian akan mendapatkan maka kalian akan mendapatkan untung. Begitu cara saya tanpa melihat grafik kayak candlestick, RSI, EMA, itu kalau cara pemula. Saya ini beranggapan sebagai orang bodoh aja ya guys ya. Sebenarnya kalau saya ini lebih memilih lihat grafik karena lebih akurat. Makanya saya sarankan teman-teman belajarlah, nanti saya berbagi kok. Saya udah berbagi di part 1, silakan tonton aja. Mendapatkan 1 juta sehari dengan investasi saham dan kripto, yang di situ judulnya adalah candlestick engulfing. Udah saya bahas di sini di situ tentang bullish engulfing. Silakan tonton aja kalau mau belajar lebih dalam. Maka dengan ini kalian akan take profit yang lumayan setiap hari, percaya deh. Bang, kalau misalnya ternyata kita udah ngambil beli kripto di sini, terus ternyata levelnya nggak nyampe atas atau langit-langit, apa yang terjadi? Makanya tadi di awal saya ngomong, pilihlah koin kripto yang kira-kira grafiknya tuh seperti ini, fluktuatif. Kalau sumpamanya udah milih grafik fluktuatif, terus tiba-tiba sideways, nyamping, nggak jelas gini, ya udah itu resiko nunggu naik aja. Yang penting kan kita udah dapat harga terendah. Ternyata setelah sideways dia malah koreksi. Ya itu resiko guys ya. Memang kadang cara kayak gini nih lebih banyak berhasilnya, tapi pasti ada kemungkinan gagal. Tapi yang saya jalani sekarang itu berhasil, gila sih. Cara keempat. Nah, sekarang kita memasuki cara keempat, yaitu apa? Beli 5-8 koin yang potensial. Ini namanya kalau bahasa kriptonya diversifikasi, wahai pemula ya. Diversifikasi. Kalian jangan menaruh telur di satu keranjang, tapi menaruh di banyak koin. Nah, misalnya ada 5 koin, ini ton grafiknya lumayan bagus. Untuk saat ini ya, nanti bisa berubah-berubah guys. Kalian cari yang fluktuatifnya lumayan ya. Nih, PTH lumayan nih buat trading harian.
Nah, yang seperti itu nih, core ini juga lumayan nih. Jadi kalau misalnya kalian ambil 85 itu nanti bisa terkumpul 300.000 sehari. Ampuh nggak guys? Ampuh kan? Silahkan komen ya. Kalau mau komen-komen, tanya-tanya aja. Mau bilang makasih, sama-sama saya balas di sini ya. Kemudian garis bantu, yang cara kelima udah ya, garis bantu udah saya buat tuh. Kemudian cara keenam, jangan terlalu serakah ketika take profit. Pokoknya kayak saya aja guys, 2 sampai maksimal dapat 20% luar biasa. Tapi kalau kalian ragu dapat 7% udah bagus kok. Intinya harus kasih target untuk take profit 20.000 atau 30.000. Bahkan saya nih kalau kepepet nih pernah nih pertama dapat 30.000, saya lewatin pingin 50.000. Ternyata turun lagi. Akhirnya saya 14.000 tak ambil lah. 14.000 tak ambil, udah nggak apa-apa, yang penting untung. Yang ketujuh yaitu cek portofolio secara berkala agar tidak ketinggalan harga naik. Nah ini saya nih kadang kalau misalnya lagi invest, saya ngedit, saya syuting. Ini kan pendapatan saya kan sebenarnya dari selain dari investasi, dari konten-konten saya guys ya, video saya ada banyak. Dan saya juga punya channel yang udah punya gold play button guys, udah 1 juta subscriber, jadi harus diurus. Nah, saya kadang ketinggalan portofolio. Ya udahlah, yang penting saya kadang utamain konten aja daripada kalau investasi ya dapat juga gitu. Saya akan menerapkan di saham juga, guys. Jadi pakai DCA jangka panjang. Lalu nomor 8, silakan kalian pasang stop loss. Udah pernah saya bahas bagaimana cara pasang stop order di peluang. Nah, kalau misalnya kalian pasang stop order di peluang, ini kadang mengerikan guys. Misalnya gini, kalian beli 10.000, kemudian pasang stop order, kalau misalnya turun sampai 8.000 terjual otomatis. Nah, saya pernah ngalamin, saya pasang stop order terjual otomatis tuh kan 8.000. Ini contoh kecilnya ya, nominalnya sebenarnya besar. Pokoknya kalau udah 8.000 terjual otomatis. Ketika udah terjual otomatis, boom, ternyata grafiknya besok harinya itu naik tinggi. Aku ya ampun, kenapa sih harus terjual otomatis? Coba kalau kita dimin aja pasti besok udah take profit, ya kan? Udah ngambil untung kita. Nah kadang kayak gitu, memang agak ya perjudian lah stop loss itu. Kalau saya sekarang nggak usah pakai stop loss lah. Atau sekarang lagi alt season katanya kan, lagi bagus untuk altcoin gitu. Cara yang terakhir ini tambahan ya, manfaatkan momentum. Ya kayak tadi nih, momentumnya kalau lagi bagus kalian manfaatin. Misalnya nih lagi Bitcoin lagi koreksi, udah kalian beli aja di situ, tunggu nanti berapa hari lagi, bulan lagi, nanti bisa take profit. Tapi ini nggak harian ya, pokoknya nunggu naik. Kalau memang bener-bener di posisi bawah, kalian ambil aja nggak apa-apa, nanti ambil pokoknya di posisi deep dalam itu ya, kalian beli nanti dijual ketika naik. Ya itu guys, gampang. Intinya sih tadi ya soal garis menggaris itu, Bang kok tetap lihat grafik? Ya sebenarnya itu kan karena tutorial guys. Kalau misalnya kalian kan bisa gambarin pakai tangan sendiri sih kan di HP, udah gambarin aja pakai tangan gini, firasat aja sih. Iya kan, nggak perlu lihat EMA, nggak perlu RSI, udah pemula ikuti cara ini, insya Allah berhasil guys. Pokoknya ada yang buat umpan. Baiklah, saya Zaid dari channel 5 Menit Investasi. Subscribe kalau suka sama video ini, langsung subscribe aja, karena saya nanti akan membagikan tips-tips rahasia-rahasia mendapatkan cuan harian. Bye.